Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada semuanya. Saya Januar Finando bersama teman-teman saya, Adrian Chan, Billy Franco, dan Surya Pertama Tanzil akan menjelaskan mengenai Spawn MDP. Spawn MDP adalah aplikasi yang digunakan oleh Universitas MDP untuk pembelajaran di Universitas MDP itu sendiri. Ketika setelah memasuki ID dan password, Anda akan memasuki halaman utama dari Spawn MDP yang bernama dashboard. Dashboard adalah home screen ataupun halaman utama saat membuka Spawn MDP, berisi informasi-informasi mengenai kursus-kursus yang diikuti oleh pengguna. Pengguna ini adalah dosen maupun mahasiswa MDP. Kursus yang diikuti biasanya diambil secara mandiri dan akan dijelaskan di beranda situs nanti. Mahasiswa juga memiliki pilihan untuk menyembunyikan, menghapus maupun membintangi kursus yang diikuti baik semester lalu maupun semester sekarang. Bagian selanjutnya yaitu lini masa. Lini masa merupakan bagian dalam home screen website Spawn yang terletak pada bagian sebelah kanan dan berfungsi untuk menampilkan tugas-tugas dalam jangka waktu tertentu, file-file private, daftar pengguna yang online 5 menit terakhir, rencana, kalender, dan acara yang akan datang. Kemudian, terdapat juga fitur kalender yang memberitahu mahasiswa mengenai deadline-deadline tugas yang dimiliki, sehingga mahasiswa tidak perlu mengakses tiap-tiap kursus untuk mengetahui deadline baik dari tugas, kuis, UTS, UAS yang dimiliki. Pada beranda situs, kita dapat melihat pengumuman dan kategori kursus. Pada bagian kategori kursus, mahasiswa dapat melihat kursus-kursus yang diikuti oleh mahasiswa dari semua prodi dan tingkatan. Mahasiswa hanya bisa masuk ke dalam sebuah kursus setelah menerima password dari dosen masing-masing melalui email. Mahasiswa juga bisa mengupload jawaban melalui website ini. Dan setelah mengupload jawaban, Spawn memiliki fitur notifikasi yang akan memberikan sebuah email sebagai tanda bahwa mahasiswa tersebut telah mengumpulkan sebuah tugas atau ulangan. Fitur ini juga memberikan peringatan mengenai tugas yang belum selesai dan deadline-nya sudah dekat, melalui email masing-masing mahasiswa yang belum mengumpulkan. Website Spawn ini juga memiliki fitur pilihan bahasa. Ada 3 pilihan bahasa yang dapat dipilih di sini, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Selain itu, website ini juga memiliki fitur pesan yang memungkinkan adanya komunikasi antar sesama pengguna, baik secara pribadi maupun melalui grup. Baik, saya akan menjelaskan mengenai isi di dalam sebuah kursus ataupun mata kuliah. Di dalam kursus, dosen memiliki kewenangan untuk membuat, mengedit, membuka, maupun menutup fitur-fitur yang ada di dalam kursus yang dimiliki dosen tersebut. Contohnya saja, dosen bisa membuat dan mengedit materi baik itu menggunakan video pembelajaran atau PowerPoint, membuat tugas-tugas, kuis, dan ujian. Dosen juga bisa membuat fitur lain seperti absen dan hasil rekaman dari pembelajaran yang telah dilakukan. Dosen juga bisa mengatur kapan terbukanya suatu fitur dan kapan ditutup sesuai waktu yang ditentukan. Seperti contohnya, dosen akan membuka kuis di saat waktu pengerjaan kuis. Dosen dapat memberikan waktu terhadap tugas, kuis, dan ujian yang diberikan, dan mengatur apakah mahasiswa masih dapat mengumpulkan atau tidak setelah melewati jam pengumpulan yang telah diatur. Sebagai mahasiswa, kalian dapat mencentang fitur-fitur yang dikeluarkan oleh dosen. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengetahui materi dan tugas yang sudah atau belum dilihat atau dikerjakan, kecuali fitur yang telah ditutup oleh dosen tersebut.
Proses pengumpulan dilakukan dengan cara mengupload file ke Spon dan mengsubmit file tersebut. Mahasiswa juga bisa mendrag file dari komputer mereka ke Spon. Setelah mengirimkan tugas, mahasiswa masih bisa mengedit maupun menghapus file yang telah dikirim, serta mahasiswa juga bisa meninggalkan komentar bagi dosen untuk dibaca. Website ini juga memberikan informasi mengenai seberapa cepat maupun seberapa lambat mahasiswa mengumpulkan filenya. Setelah proses pengumpulan tugas selesai, dosen dapat membuka, menilai, dan memberikan komentar terhadap tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Dan mahasiswa akan menerima notifikasi mengenai komentar dan nilai tersebut melalui email.